Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas mengenai audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Jonathan Adriko Irnanto dengan NIM 21131. Saya Firsti Melani Syadari dengan NIM 21119. Dan saya Trivana Margareta Firmansyah dengan NIM 21127. Saya Vita Fulmati dengan NIM 21159. Saya Merita Puspaningrum dengan NIM 21160. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai audit siklus penjualan dan penagihan, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai aktivitas apa saja yang ada di dalam siklus penjualan. Yang pertama adalah aktivitas penjualan kredit. Yang kedua adalah aktivitas penerimaan cash. Yang ketiga adalah aktivitas retur penjualan. Yang keempat, aktivitas pencadangan kerugian piutang. Dan yang kelima adalah aktivitas penghapusan piutang. Nah, di dalam 5 aktivitas ini, kita akan mengulang kembali ke dalam 4 akun yang akan kita bahas, yang akan kita audit. Yang pertama adalah akun piutang dagang. Yang kedua adalah akun retur penjualan dan potongan penjualan. Yang ketiga adalah akun cadangan kerugian piutang. Dan yang keempat adalah beban piutang tak tertagih. Dan ada 8 fungsi bisnis untuk siklus penjualan. Yang pertama adalah pengolahan pesanan dan pembelian. Nah, di dalam pengolahan pesanan dan pembelian ini, kita ada pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan ini merupakan barang dagang yang diajukan pelanggan melalui telepon, surat, kemudian formulir yang tercetak yang kemudian dikirim kepada pelanggan. Dan yang kedua adalah pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan ini merupakan dokumen untuk dapat mendeskripsikan atau dapat mengetahui kuantitas terhadap barang yang dikirim kepada pelanggan. Yang kedua adalah persetujuan kredit. Nah, persetujuan kredit ini adalah untuk memberikan kredit sebelum barang dikirim, sehingga orang yang berwenang harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang melakukan penjualan secara kredit yang berfungsi sebagai persetujuan pengiriman barang. Fungsi yang ketiga yaitu pengiriman barang. Nah, pengiriman barang juga dibagi menjadi 2, yaitu pengiriman barang, di mana perusahaan akan menyerahkan aset dan mengakui penjualan ketika barang sudah dikirim. Kemudian ada dokumen pengirim. Dokumen pengiriman ini merupakan untuk menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirim ke perusahaan. Kemudian perusahaan juga mengirim dokumen pengiriman yang asli kepada pelanggan dan menyimpan 1 atau lebih salinannya. Dan fungsi yang keempat adalah penagihan kepada pembeli dan pencatatan penjualan. Nah, ini juga ada 4 lagi. Nah, itu yang pertama adalah faktor penjualan, kemudian yang kedua adalah file transaksi penjualan, kemudian ada jurnal penjualan atau listing, yang terakhir adalah file induk piutang usaha atau master file. Fungsi yang kelima adalah pengolahan dan pencatatan penerimaan kas. Nah, ini ada surat pengantar pembayaran, kemudian daftar penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan juga jurnal penerimaan kas atau daftar. Kemudian fungsi yang keenam adalah pengolahan dan pencatatan retur dan pengembalian harga penjualan. Nah, ini termasuk ke dalam memo kredit dan juga jurnal retur dan pengurangan harga. Kemudian fungsi yang ketujuh adalah penghapusan piutang. Nah, penghapusan piutang ini sebagai alatnya yaitu formulir otoritas penghapusan piutang. Nah, ini seperti dokumen untuk menyatakan permintaan penghapusan piutang yang sudah tidak ditagih. Dan fungsi yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pencadangan kerugian piutang. Nah, pencadangan kerugian piutang ini karena perusahaan tidak dapat menagih seluruh piutang 100%, maka sesuai prinsip akuntansi bahwa mewajibkan untuk mencatat beban kerugian piutang sejumlah piutang yang diperkirakan. Nah, biasanya perusahaan akan mencatat pada akhir periode. Yang selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian. Bagi perusahaan publik, pengujian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Untuk metodologi yang pertama, yaitu memahami pengendalian internal dalam transaksi penjualan. Cara auditor memahami pengendalian internal, yaitu dengan menggunakan salah satu pendekatan umum penjualan. Auditor mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Lalu, metodologi yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan dalam transaksi penjualan. Ada beberapa langkah dalam melakukan penilaian risiko pengendalian yang direncanakan ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor mengaitkannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya, menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan.
Pengetahuan mengenai aktivitas pengendalian tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi pengendalian kunci beserta kelemahannya bagi penjualan. Pengendalian kunci meliputi yang pertama, pemisahan tugas yang memadai, 2. Otorisasi yang tepat, 3. Dokumen dan catatan yang memadai, 4. Dokumen yang telah dipranomori, 5. Laporan bulanan, dan yang keenam, prosedur verifikasi internal. Selanjutnya, menentukan luas pengujian pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan yang publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian tersebut dapat diandalkan dan mengurangi resiko pengendalian. Selanjutnya, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci, satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit, relatif mudah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kreditnya disetujui, pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar. Sebagai contoh, akuntansi untuk urutan dokumen pengiriman dan penelusuran masing-masing kesalinan faktur penjualan, serta pencatatan dalam jurnal penjualan dengan bukti tentang kelengkapan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi perencanaan pengujian substantif transaksi penjualan. Apa sih pengujian substantif itu? Pengujian substantif merupakan prosedur audit di mana auditor harus mengumpulkan bukti audit yang kompeten yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Adapun beberapa tujuan audit transaksi penjualan, di antaranya occurrence, completeness, accuracy, posting and summarizing, classification, and cut-off. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada occurrence atau asesi keterjadian. Tujuan dari audit ini ialah penjualan yang tercantum dalam pembukuan sungguh-sungguh terjadi. Adapun beberapa kemungkinan kesalahan penyajian, di antara yang pertama, penjualan dicatat dalam pembukuan tanpa pengiriman barang. Auditor nantinya dapat memilih sampel ayat jurnal di dalam jurnal penjualan dan mencocokkannya ke dokumen pengiriman barang serta dokumen pendukung lainnya atau biasa disebut dengan vouching untuk nantinya memastikan bahwa penjualan itu sungguh-sungguh terjadi. Untuk kemungkinan kesalahan yang kedua yaitu penjualan dicatat lebih dari satu kali. Nah, di sini auditor perlu untuk mereview daftar penjualan yang telah dicatat to ensure bahwa tidak ada nomor yang muncul dua kali. Dan yang ketiga, adanya pengiriman yang dilakukan pada konsumen fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Hal ini biasanya atau mungkin terjadi apabila karyawan dengan tugas pencatatan penjualan juga berwenang melakukan pengiriman barang. Nah, hal ini menyebabkan sulitnya mendeteksi pengiriman. Nah, adapun pendekatan lain yang mungkin efektif untuk mendeteksi tiga kemungkinan kesalahan ini dengan cara menusuk pengkreditan dengan master file piutang usaha ke sumbernya. Selanjutnya ada completeness. Adapun tujuan audit transaksi, yaitu transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat. Untuk menguji pengiriman barang yang tidak dibuat fakturnya, auditor bisa menusuk suatu sampel dokumen pengiriman dengan jurnal penjualan. Dan untuk arah pengujian, auditor perlu untuk memahami perbedaan antara tracing dan vouching. Tracing di sini dimaksudkan untuk memeriksa kemungkinan adanya transaksi yang hilang atau tidak dicatat. Sedangkan vouching dimaksudkan untuk memeriksa kemungkinan jatuhnya transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Kemudian ada accuracy. Adapun tujuan audit transaksi yaitu penjualan telah dicatat dengan teliti. Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ketelitian pencatatan transaksi penjualan diantaranya yang pertama, jumlah barang yang dikirimkan sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, jumlah barang yang ditagih dalam faktur sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan. Dan yang ketiga, jumlah tagihan dalam faktur dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Nah, untuk memastikan ketiga aspek ketelitian tersebut dilakukan dengan benar, dengan melakukan perhitungan ulang informasi yang tercantum dalam catatan akuntansi dan membandingkan dengan informasi yang tercantum di dokumen lain. Yang keempat ada posting and summarizing. Adapun tujuan audit transaksinya yaitu transaksi penjualan telah dimasukkan ke dalam master file dan diiktisarkan dengan benar. Nah, pengujian posting dan pengiktisaran berbeda dari tujuan audit transaksi yang lain karena meliputi pemeriksaan penjumlahan, jurnal, catatan master file, dan juga buku besar. Nah, adapun penggunaan perangkat lunak audit akan bermanfaat dalam pengujian ketelitian penjurnalan dan pencatatan secara elektronik karena nantinya akan jauh lebih efektif. Yang kelima ada classification. Adapun tujuan dari audit transaksi diantaranya penjualan dikelompokkan dengan benar. Meskipun dalam penjualan bukan merupakan masalah besar yang dibandingkan dengan siklus lain, auditor masih perlu untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa transaksi itu telah dibukukan pada akun buku besar yang benar. Auditor memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan ketelitian pengklasifikasian dari suatu transaksi dan dibandingkan dengan akun yang sesungguhnya digunakan dalam perusahaan. Yang terakhir ada cut-off. Adapun tujuan audit transaksinya yaitu penjualan dicatat pada tanggal yang benar.
Penjualan harus ditagih dan dicatat segera mungkin setelah pengiriman barang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan tak disengaja seperti tidak dibukukan dan untuk memastikan bahwa penjualan dicatat pada periode yang benar. Kemudian kita beralih pada retur dan pengurangan harga penjualan. Pada dasarnya, tujuan audit transaksi dan metode yang digunakan untuk pengendalian kesalahan penyajian sama dengan pengolahan kredit memo seperti untuk penjualan. Dengan dua perbedaan, yaitu yang pertama tentang materialitasnya. Ada beberapa hal, retur dan pengurangan harga penjualan sangat tidak material, sehingga dapat diabaikan oleh auditor. Yang kedua, ada occurrence objective. Auditor biasanya memberi penekanan pada pengujian atas pencatatan transaksi untuk mengungkapkan pencurian kas yang berasal dari pengumpulan piutang yang sebelumnya telah diciptakan transaksi retur dan pengurangan harga penjualan yang fiktif. Selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas menggunakan prosedur audit yang mempunyai framework yang sama untuk transaksi penjualan, tetapi tujuan khususnya ditetapkan untuk penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit berkaitan dengan transaksi, auditor harus mengikuti proses bagi berikut. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, yaitu menyiapkan bukti penerimaan kas. Proof of cash receipt atau bukti penerimaan kas adalah prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat dan disetorkan ke dalam akun atau rekening bank. Dalam pengujian, total penerimaan kas dicatat dalam jumlah penerimaan kas selama satu periode tertentu. Akan direkonsiliasikan dengan deposito atau setoran aktual yang dilakukan ke bank selama periode tertentu. Yang kedua, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Lapping piutang usaha yaitu penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Penggelapan dilakukan seseorang untuk menangani penerimaan kas dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem komputer. Penggelapan ini sebenarnya dapat dicegah dengan mudah melalui pemisahan tugas dan kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus memasukkan penerimaan kas ke dalam sistem. Penggelapan ini juga dapat dideteksi dengan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal yang ditujukan kepada remittance of rights dengan ayat jurnal penerimaan kas dan salinan slip setoran terkait. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian audit untuk menghapus piutang yang tak tertagih. Sama seperti retur dan potongan penjualan, kekhawatiran utama seorang auditor ketika mengaudit adalah adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh klien yaitu dengan melakukan penggelapan atau penyelewengan dana. Oleh karena itu, pengendalian yang tepat yang harus dilakukan adalah memberikan otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih diberikan kepada manajemen tertentu yang telah ditunjuk sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian internal tambahan terkait dengan penyajian serta pengungkapan. Pengujian substantif lain yang dapat kita lakukan adalah pengujian terhadap saldo nilai dari akun tersebut. Nah, saldo nilai tersebut harus dapat direalisasikan karena nilai yang dapat direalisasikan merupakan tujuan audit terkait dengan piutang usaha karena komponen piutang usaha terutama terkait kolektabilitasnya merupakan bagian yang penting di dalam laporan keuangan. Kemudian pengendalian lain yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membuat neraca saldo umur piutang periodik untuk review dan pengambilan langkah dari manajemen. Dan yang kedua adalah kebijakan mengenai penghapusan dari piutang tak tertagih tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab terakhir di dalam bab ini, yaitu mengenai hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit. Bagian yang sangat dipengaruhi oleh pengujian ini adalah yang pertama saldo, yang kedua adalah kas, yang ketiga adalah beban piutang tak tertagih, dan yang keempat adalah cadangan kerugian piutang. Nah, apabila auditor merasa hal-hal ini masih kurang cukup, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif tambahan atas penjualan, retur, beban kerugian piutang, dan cadangan kerugian piutang. Oke, segitu untuk materi dari bab 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.